Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Hal Berpuasa yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 5 ayat 34 dan 35. Jawab Yesus kepada orang Farisi, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya, apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka berpuasa." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu hari, orang-orang Farisi berkata begini kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid orang-orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum." Orang-orang Farisi merasa terganggu saat mendapati bahwa perilaku murid-murid Yesus tidak sesuai dengan standar kepatutan yang umumnya berlaku dan mereka anut. Mereka cenderung menyalahkan orang lain yang perilakunya berbeda dan tidak sesuai standar. Oleh karena itulah, orang-orang Farisi berkata demikian kepada Yesus. Bagaimanakah tanggapan Yesus? Begini jawaban Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya, apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka berpuasa." Yesus melontarkan pertanyaan reflektif agar mereka mengerti konteks situasi yang memerlukan aksi puasa, yaitu puasa antara lain dilakukan saat dirundung duka dan bukan ketika sukacita. Saudara-saudari terkasih, pandemi COVID-19 merupakan salah satu situasi duka di mana banyak orang merasakan kehilangan, entah itu kehilangan kerabat dekat ataukah kehilangan pekerjaan maupun kehilangan ruang gerak yang leluasa. Di tengah himpitan keterbatasan, kita mudah jatuh dalam kubangan frustrasi, merasa lelah tak berdaya, atau marah-marah menyalahkan banyak hal di luar diri kita. Dalam kondisi inilah kita sebaiknya berpuasa. Aksi puasa akan membantu kita meredakan gejolak hawa nafsu tak beraturan yang menyiksa batin. Dengan begitu, kita lebih tenang. Kacamata pandang kita menjadi jernih. Situasi yang semula terasa penuh keterbatasan yang sangat menghimpit dan menyesakan itu tiba-tiba menjadi lapang. Bukan karena situasinya yang berubah, namun kacamata batin kita yang menjernih, sehingga kejadian yang kita anggap duka beralih menjadi berkat sukacita. Saudara-saudari terkasih, Yesus juga mengatakan perumpamaan berikut ini kepada orang-orang Farisi itu. Tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua.
Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakan dari yang baru itu. Ya, bukankah kita memang tidak mungkin akan merobek baju baru yang kita beli untuk menambal baju tua? Rasanya sayang dan sia-sia. Demikian jugalah halnya dengan berpuasa. Adakah puasa setiap saat akan mendatangkan manfaat? Saat batin kita merasa susah oleh karena desakan hawa nafsu terus menderu untuk mengubah kenyataan agar menjadi sesuai keinginan, kita sadar bahwasannya kita perlu berpuasa. Melalui puasa, kita kemudian akan menyadari dosa kelekatan kita, mengakuinya dengan rendah hati, dan bertobat di hadapan Sang Maha Pengampun. Kelekatan kita kemudian lepas. Cakrawala pandang kita menjadi baru, sama seperti baju tua yang koyak kita tanggalkan dan baju baru kita kenakan. Baiklah, bila mana pada saat itu kita berhenti puasa sejenak untuk leluasa menyimak arahnya. Saudara-saudari terkasih, seperti kanak-kanak yang polos belajar tentang cara cuci tangan yang benar, orang dengan kesadaran baru akan leluasa belajar mengikuti jalan hidup Yesus tanpa mengalami hambatan yang berarti, sampai pada satu titik di mana ia sudah cukup berhasil mempraktekkan ajaran kebaikan yang dipelajarinya. Muncullah godaan lagi seperti tinggi hati karena merasa sudah baik atau lebih baik dari sesamanya. Kesombongan yang semakin bertambah membuka kesempatan untuk kembali melakukan puasa agar desakan meninggikan diri ini reda. Puasa mengetuk pintu kesadarannya lagi untuk kembali mengakui kelemahan dan bertobat. Tinggi hati merunduk menjadi rendah hati dan siap mulai belajar lagi. Demikian seterusnya, ketidaksadaran kita akan terkuak selapis demi selapis seperti anggur yang meningkat lapisan rasanya seiring perkembangan waktu penyimpanan. Yesus berkata, "Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik." Demikian juga manusia yang bertobat dengan penuh kesadaran tidak ingin lagi mengulangi dosa lamanya. Maukah saya berpuasa saat susah dan bersikap secukupnya saat senang? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Kami sadar bahwa pikiran kami seringkali kaku saat mempelajari ajaran-Mu. Kami jadi sulit mengerti karena merasa ajaran-Mu penuh kontradiksi. Ingatkanlah kami untuk berpuasa dan berhenti memaksakan keinginan sendiri, termasuk nafsu untuk berupaya suci. Tuntun kami dalam puasa menuju pertobatan,
agar kami semakin dekat denganmu. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.